psikologi adalah suatu prosedur yang sistematis dan objektif untuk mengukur sampel perilaku individu yang kemudian digunakan untuk membuat kesimpulan tentang karakteristik psikologi seseorang. Tes psikologi juga merupakan alat yang digunakan oleh psikolog dalam melakukan penilaian terhadap individu sesuai dengan tujuan dari diberikannya tes tersebut. Tes psikologi ini dirasakan sangat esensial bagi para pendidik, para konselor atau guru pembimbing, serta para orang tua dalam memahami potensi-potensi, bakat atau kemampuan siswa. Dalam menyajikan fungsi-fungsi hasil tes psikologi dapat digunakan sebagai suatu alat prediksi, suatu bantuan diagnosis, suatu alat pembantu atau monitoring, dan sebagai suatu instrumen evaluasi. Khususnya dalam bidang pendidikan, data hasil tes psikologi biasanya dimanfaatkan untuk seleksi calon anak didik, penjurusan atau pemilihan program studi, perencanaan studi anak didik pada tingkat yang lebih tinggi. Program bimbingan karir, penanganan pada kasus-kasus tertentu yang sering terjadi dalam dunia pendidikan seperti siswa mengalami kesulitan belajar, anak berbakat, kesulitan dan penyesuaian diri, gangguan dalam konsentrasi. Dalam pengertian tes psikologi ini dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, alat ukur psikologis. Alat ukur psikologis ini digunakan untuk instrumen standar untuk mengukur konstruk psikologis seperti kecerdasan, kepribadian, bakat, dan sikap. Yang kedua yaitu prosedur sistematis. Dilakukan dengan prosedur baku memiliki petunjuk pelaksanaan yang jelas dan terstandarisasi. Yang ketiga yaitu sampel perilaku. Sampel perilaku digunakan untuk mengukur sampel representatif dari perilaku individu, bukan keseluruhan perilaku. 2. Tujuan tes psikologi. Tes psikologi dapat dibagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama, seleksi dan penempatan. Menyelesaikan individu untuk suatu jabatan, pendidikan atau program tertentu sesuai kemampuannya. Yang kedua, diagnosis dan asesmen. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan psikologis untuk keperluan klinis dan konseling. Yang ketiga, penelitian dan evaluasi. Mengumpulkan data untuk penelitian ilmiah dan mengevaluasi efektivitas program intervensi. Yang keempat, prediksi perilaku. Memprediksi perilaku individu di masa depan seperti prestasi akademik atau kinerja kerja. Yang kelima, pemahaman diri. Membantu individu memahami potensi, minat, bakat, dan karakteristik kepribadian diri sendiri. Yang keenam, klasifikasi. Mengelompokkan individu berdasarkan karakteristik psikologis tertentu untuk intervensi yang tepat. Jenis-jenis tes psikologi. Tes intelijensi, mengukur kemampuan kognitif umum, IQ. Tes intelijensi bertujuan untuk mengukur kemampuan berpikir secara umum atau intelligence quarter IQ. Tes ini mengukur kemampuan memahami, menalar, memecahkan masalah, mengikat, dan belajar. Tes kepribadian mengukur karakteristik kepribadian seseorang. Tes kepribadian digunakan untuk mengetahui pola kepribadian, sikap, emosi, cara berpikir, dan perilaku seseorang. Tes ini dibagi dari beberapa bagian, yaitu yang pertama, tes proyektif. Mengungkapkan gambar atau stimulus yang tidak jelas hingga individu memberikan respon sesuai keadaan dirinya. Yang kedua, tes objektif. Tes objektif
menggunakan pertanyaan yang jawabannya telah tersedia sehingga hasilnya lebih mudah dinilai. Tes bakat dan minat mengidentifikasi kemampuan khusus dan minat seseorang. Tes bakat dan minat. Tes ini bertujuan mengetahui kemampuan khusus bakat dan bidang yang paling diminati seseorang, yaitu manfaatnya membantu memilih jurusan sekolah, menentukan pekerjaan yang sesuai, dan mengembangkan potensi dirinya. Tes klinis dan neuropsikologi digunakan dalam konteks klinis dan rehabilitas, menilai fungsi kognitif, memori, dan atensi. Tes klinis dan neuropsikologi. Tes ini digunakan dalam bidang klinis untuk menilai fungsi psikologis maupun fungsi otak. Tes ini membantu mengetahui kondisi seperti gangguan memori, gangguan perhatian, gangguan berpikir, dan gangguan emosi. 4. Cara-cara tes psikologi yang baik. Cara-cara tes psikologi yang baik dapat dibagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama, validitas. Tes benar-benar mengukur apa yang hendak diukur, meliputi validitas isi, konstruk, dan kriteria. Yang kedua yaitu reliabilitas. Tes menghasilkan hasil yang konsisten bila diulang dalam kondisi yang sama. Yang ketiga, standarisasi. Prosedur pelaksanaan, penilaian, dan penafsiran hasil dilakukan secara seragam. Yang keempat, objektivitas. Hasil tidak dipengaruhi oleh penilaian subjektif, tekstur skor ditetapkan secara baku. Yang kelima, diskriminabilitas, mampu membedakan individu berdasarkan karakteristik yang diukur secara akurat. Yang keenam, praktikabilitas, mudah dilakukan, diskor dan ditafsirkan, hemat biaya dan waktu. 5. Norma tes psikologi. Norma adalah standar acuan yang digunakan untuk menginterpretasikan skor tes, menggambarkan distribusi skor kelompok normatif atau normatif sampel yang representatif. Norma tes psikologi dibagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama, norma presentil, menunjukkan posisi relatif skor seseorang dalam kelompok presentil ke 50 sama dengan nilai median kelompok normatif. Yang kedua, norma standar. Skor standar dengan min sama dengan 0 dan SD sama dengan 1 memudahkan perbandingan antara tes yang berbeda. Yang ketiga, norma T-score. Dengan min sama dengan 50 dan SD sama dengan 10 menghindari nilai negatif dalam pelapor hasil. Yang keempat, norma usia dan kelas, membandingkan hasil individu dengan rata-rata kelompok usia atau tingkat kelas yang sama. Yang kelima, norma IQ. Min sama dengan 100 dan SD sama dengan 15 digunakan khusus untuk tes intelijensi. Yang keenam, norma lokal dan nasional. Norma lokal lebih relevan untuk konteks tertentu. Norma nasional bersifat lebih luas dan umum. Kesimpulan, tes psikologi merupakan instrumen ilmiah yang memiliki peran penting dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan memahami pengertian, tujuan, jenis, syarat, dan norma tes psikologi, kita dapat menggunakan dan menginterpretasikan hasil secara tepat dan bertanggung jawab.